Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, soleh-solehah, hari ini kita akan belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah untuk pembangkit listrik tenaga air. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak dapat digantikan. Aktivitas sehari-hari menjadi terganggu jika pasokan air dan listrik terganggu. Ketersediaan air yang melimpah menjadi salah satu alasan yang paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Dengan memanfaatkan tenaga air, listrik yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Cara kerja PLTA cukup sederhana, tetapi menghasilkan listrik yang sangat bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dibangunlah banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari waduk atau bendungan digunakan untuk menggerakkan kincir air. Selanjutnya, putaran kincir air dihubungkan dengan generator sehingga menjadi aliran listrik. Makin deras aliran air, putaran kincir air makin kencang. Akibatnya, energi listrik yang dihasilkan juga makin besar. Kekurangan dari PLTA adalah memerlukan bangunan yang mendukung, harus besar dan kokoh. Selain itu, jika terjadi kemarau panjang, pasokan air berkurang, bahkan kadang-kadang habis. Akibatnya, PLTA tidak dapat menghasilkan listrik seperti biasanya. Walaupun demikian, PLTA tetap menjadi salah satu energi air yang sangat berharga bagi kehidupan. Fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Banyak manfaat yang diperoleh dari lingkungan yang sehat. Berikut ini fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama adalah lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut, petani memperoleh sumber penghidupan dari lahan pertanian, pengusaha memperoleh sumber penghidupan dari proses produksi, yaitu mengolah bahan-bahan dari lingkungan. Yang kedua adalah lingkungan sebagai tempat bekerja, beraktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjadinya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesama. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya yang ketiga adalah lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambah lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan. Air yang keruh dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman bukan tinggal di kawasan seperti itu? Demikian juga tumbuhan maupun hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungan berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tidak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Nah, dari bacaan tersebut, informasi apa yang dapat kalian peroleh? Marilah kita lengkapi pola pikiran mengenai lingkungan berikut ini. Lingkungan. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Di dalam bacaan tadi sudah dijelaskan apa itu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Ada berapakah lingkungan? Coba sebutkan. Lingkungan ada dua. Yang pertama adalah lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Yang kedua adalah lingkungan abiotik, yang terdiri dari makhluk tak hidup. Selanjutnya, apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Yaitu tempat mencari makan, tempat kerja, dan tempat tinggal.
Mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Karena dalam memenuhi kebutuhan, manusia senantiasa beradaptasi dirinya dengan lingkungan. Dan yang terakhir adalah, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Kalian bisa menyalinnya pada halaman 10 ya. Menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asri merupakan hak kita sebagai warga masyarakat. Kita juga mempunyai hak memanfaatkan berbagai sumber energi. Di sisi lain, menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita. Menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami pepohonan bertujuan mengikat air hujan sehingga mencegah terjadinya banjir. Tindakan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Sebaliknya, sesuatu yang harus kita terima disebut dengan hak. Apa hak kita terhadap lingkungan? Hak kita terhadap lingkungan yaitu: pertama, menikmati lingkungan yang segar. 2. Memperoleh air sehat dan bersih. 3. Memperoleh semua kebutuhan yang dibutuhkan. Dan 4. Memperoleh lahan untuk mendirikan sarana dan prasarana. Dan yang kelima adalah bebas dari pencemaran lingkungan. Sedangkan kewajiban kita terhadap lingkungan yaitu membersihkan lingkungan dari sampah, menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi penyebab pencemaran lingkungan, dan memperindah lingkungan dengan tanaman hijau serta menjaga kelestarian lingkungan. Agar bisa menyanyikan lagu dengan baik, kamu harus mengetahui nada dan tempo lagu. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Nada sering diistilahkan dengan not, walaupun sebenarnya kedua istilah itu memiliki pengertian yang berbeda. Sedangkan tempo adalah ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Kecepatan lagu dapat diukur dengan alat yang bernama metronom. Keterangan tempo biasanya diletakkan di bagian kiri atas pada sebuah lagu. Di bawah penulisan nada dasar lagu, tanda ini digunakan untuk menyatakan kecepatan lagu. Selanjutnya adalah melodi. Melodi adalah rangkaian sejumlah nada atau bunyi berdasarkan perbedaan tinggi rendah atau naik turunnya nada. Melodi merupakan bentuk ungkapan penuh atau hanya penggalan ungkapan nada. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih Solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.